salam Elohim, salam damai kepada saudara-saudari dimanapun berada. Terima kasih karena mendengar kesaksian saya. Pada tahun 2018, di mana orang-orang di kampung saya sibuk mempersiapkan diri masing-masing untuk menyambut pembukaan atau peresmian chapel kami. Saya juga ikut di dalam kumpulan itu. 3 hari sebelum upacara dijalankan, saya dibagi mimpi di mana saya berada di belakang chapel baru kami itu, karena chapel kami berada di atas bukit yang lebih tinggi daripada bukit-bukit lain. Saya nampak di sana bukit-bukit yang lebih rendah itu dipenuhi oleh air, sehingga air itu memenuhi semua kawasan bukit-bukit yang ada di bawah hingga sampai di atas dekat kaki chapel kami. Banyak orang-orang berkeliling di situ sedang menyaksikan air yang dalam itu. Saya juga berada di situ. Saya mendengar suara mengatakan, "Inilah air kehidupan bagi kamu." Sekejap saya tengok lagi, itu air sudah tinggal sedikit, tapi jernih sekali, seperti cermin, sangat-sangat jernih. Sampai saya boleh nampak itu rumput-rumput, di bawah itu air, saya nampak ikan-ikan berwarna-warni sedang berenang-renang di dalamnya. Dan tahun 2019 saya dibagi mimpi lagi. Mimpi saya di mana saya nampak begitu banyak sekali orang untuk pergi di satu tempat, di mana tempat itu dikatakan ada orang melangsungkan pernikahan. Jadi orang-orang yang ramai itu mau pergi di sana untuk menyaksikan. Tapi apa yang saya dipahami, orang-orang yang pergi di sana itu bukan menyaksikan pernikahan orang lain, tapi adalah diorang sendiri yang pergi menikah. Saya nampak budak-budak, remaja-remaja, ibu-ibu bapak yang lanjut usia, semua pergi di situ. Jadi diorang bilang diorang mau pergi menikah. Saya cakap kepada ibu, bapak-bapak yang sudah menikah, sudahlah kamu menikah, jangan lagi pergi menikah. Dan anak-anak yang belum layak menikah, kamu tidak layak pergi menikah, apalagi yang lanjut usia. Saya coba untuk tarik diorang satu-satu supaya tidak meneruskan perjalanan diorang, tapi diorang tidak mau. Saya merasa sangat-sangat sedih karena di situ ada beberapa orang yang saya kenali dan rapat sekali dengan saya. Saya menangis, saya tarik, tapi diorang tidak mau. Karena diorang tidak mau dengar cakap saya, diorang kasih ketawa saya lagi. Dan tahun 2020 saya mendapat mimpi lagi. Kali ini saya berada di pantai. Pantai itu cantik dan banyak orang yang mandi-mandi di situ. Saya pun berdiri di situ. Di dekat tempat saya berdiri itu ada satu jembatan. Jembatan itu panjang sekali dia di atas laut tuh
sampai di satu pulau lagi di ujung laut tuh. Di belakang tempat orang mandi-mandi itu ada satu gunung di situ, gunung yang tinggi sekali. Masa orang semua mandi-mandi, tiba-tiba itu gunung tuh pecah dan mengeluarkan air yang sangat banyak sekali. Tapi air dia sungguh-sungguh jernih. Saya tengok semua orang-orang yang mandi-mandi itu sudah tidak ada. Tapi saya nampak itu air yang dari gunung itu turun di bawah. Tapi dia tidak masuk di dalam lautan. Maksud saya dia tidak turun pergi bercampur dengan air laut. Itu air yang dari gunung itu turun di bawah, dia ikut di jembatan, menyeberangi, pergi di pulau sebelah. Saya berpikir, saya mau pergi di mana? Karena saya masuk di laut pun saya tidak mau. Seberang jembatan itu pun saya tidak ingin. Saya lebih rela naik melawan arus di gunung itu. Semasa pendakian melawan arus naik di gunung itu, di situ saya nampak ada juga orang yang naik di situ, tapi tidak ramai. Ada 3 orang dalam satu kumpulan, paling ramai 2 orang, satu orang. Tapi apa yang mengherankan saya di situ, ada pula orang yang duduk di atas kursi roda, naik di atas gunung itu melawan arus. Sedangkan pendakian itu bukan senang. Bila kami mula melawan arus itu akan ada batu yang gelundung dari atas ikut air itu menganak kami dan kami tergeluncur ke bawah dan kami naik lagi balik. Begitu. Karena dikatakan di sebelah bukit itu ada sebuah kota yang baharu, yang besar, yang indah. Jadi kami mau menuju di situ. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, praise the Lord.